kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan bab pengertian dan macam-macam jarimah. Adapun sebab tema yang akan kita bahas yaitu meliputi yang pertama pengertian jarimah, yang kedua dasar hukum jarimah, yang ketiga unsur-unsur jarimah, dan yang terakhir macam-macam jarimah. Baiklah, langsung saja. Saya Ardiana Putri akan membahas tentang pengertian jarimah. Dalam fikih jiniyah atau fikih hukum tindak pidana Islam, jarimah sendiri disebut sebagai tindak pidana. Adapun pengertian jiniyah sendiri ialah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya, baik meliputi perbuatan jiwa, harta, ataupun lainnya. Sedangkan pengertian jarimah sendiri ialah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus atau agama. Pengertian secara umum jarimah ialah pelanggaran terhadap perintah atau larangan agama, baik pelanggaran terhadap jiwa, harta, dan lainnya yang akan mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Adapun pengertian jarimah menurut Imam Al-Marwadi ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yang akan diancam oleh hukuman had atau ta'zir. Adapun untuk cara kita supaya gampang membedakan antara jiniyah dan jarimah ialah ibarat pohon. Jiniyah itu sebagai cabang dan jarimah ialah ranting. Jadi dalam fikih jiniyah itu cabang dikatakan cabang karena sebagai hukum tindak pidana Islam, sedangkan jarimah sendiri dikatakan sebagai ranting ialah karena meliputi perbuatan pidananya. Nanti akan dibahas oleh teman saya di macam-macam jarimah. Baiklah, selanjutnya yaitu dasar hukum jarimah. Adapun dasar hukum jarimah atau tindak pidana adalah bersumber dari ayat-ayat naas yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang adapun terjemahannya yaitu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi dalam pengertian ini, hukuman bagi dasar hukum jarimah ialah yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, perbuatan dan sikap yang tidak baik atau dipandang tidak baik yaitu sebagai jarimah hanya karena dilarang saja, melainkan juga harus dinyatakan hukumannya. Jadi misal seseorang melakukan pencurian, entar dasar hukumnya sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Atau seseorang yang melakukan zina, dasar hukum melakukan zina seseorang itu akan mendapatkan hukuman karena zina itu merupakan perbuatan yang keji, yang terdapat di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 32 misalnya begitu. Jadi dasar hukum jarimah ialah terdapat dalam naas dan Al-Quran, naas Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur jarimah. Unsur-unsur jarimah dibagi menjadi 3, yaitu unsur formil, unsur material, dan unsur moral atau adab. Nah, unsur formil sendiri yaitu adanya undang-undang atau nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan yang kedua yaitu unsur material, adanya sifat melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam unsur material dapat disebut sebagai jarimah apabila dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan, dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Yang ketiga yaitu unsur moral. Unsur moral yaitu orang yang cakap yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang diperbuatnya. Dengan demikian, apabila orang yang melakukan gila atau masih di bawah umur, maka ia tidak dikenakan hukuman. Ketiga unsur tersebut haruslah terdapat pada suatu perbuatan untuk digolongkan kepada jarimah. Di samping unsur umum, pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana atau jarimah tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jarimah yang lainnya. Dengan demikian,
dapat disimpulkan bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada jarimah itu ada perbedaan. Unsur umum jarimah ancamannya hanya satu dan sama pada setiap jarimah, sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jarimah. Yang selanjutnya adalah macam-macam jarimah. Yang pertama, jarimah hudud. Kata hudud adalah bentuk jamak dari kata had yang artinya batas. Sedangkan menurut istilah syara atau istilah fikih, hudud adalah batas-batas atau ketentuan-ketentuan dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Macam dan jumlahnya telah ditetapkan oleh Allah. Dengan demikian, hukuman ini tidak mengenal istilah batas minimal atau batas maksimal, serta tidak dapat ditambahkan atau dikurangi. Mengenai pembagian hudud ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Misalnya, menurut Imam Syafi'i, tindakan jarimah yang wajib dihukum dengan hudud ini ada 7. Sedangkan menurut Imam Hanafi, jarimah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran tentang hudud hanya ada 5. Adapun contoh dari jarimah hudud, yang pertama adalah zina. Zina adalah melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram dan bukan pula suami istri dan bukan pula budaknya. Yang kedua adalah qadhaf. Qadhaf artinya melemparkan tujuan berbuat zina kepada seseorang. Menuduh di sini artinya melemparkan sangkaan kepada seseorang dengan tanpa adanya bukti-bukti yang nyata. Karena menuduh sangatlah berbeda dengan memberikan kesaksian tentang suatu kejadian atau peristiwa. Yang selanjutnya adalah mencuri. Mencuri ialah mengambil harta milik orang lain yang kita tidak ada hak untuk memilikinya dan tanpa sepengetahuan pemiliknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang selanjutnya adalah minum minuman keras. Yang dimaksud dengan minuman keras di sini adalah segala jenis minuman yang dapat memabukkan sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadaran kita. Yang termasuk minuman keras di sini adalah arak atau khamar atau minuman yang mengandung alkohol tinggi seperti wine, whisky, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah merampok. Merampok ialah mengambil harta orang lain secara paksa dengan ancaman kekerasan atau terkadang dengan penganiayaan atau pembunuhan terhadap korbannya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jarimah qisas diyat dan jarimah ta'zir. Jarimah qisas diyat. Menurut bahasa, qisas adalah bentuk masdar, sedangkan asalnya adalah khososo yang artinya memotong, atau berasal dari kata iktasoso yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya. Qisas juga bermakna sebagai hukum balas yang adil, atau pembalasan yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawanya sebagaimana dia mencabut nyawa korbannya. Hukum qisas ada 2 macam, yaitu yang pertama qisas jiwa dan qisas pelukaan. Qisas jiwa yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh. Yang berikutnya yaitu qisas pelukaan. Qisas pelukaan untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan lainnya. Contoh jarimah qisas diyat, yaitu pembunuhan. Pembunuhan adalah melenyapkan nyawa seorang sehingga menjadi mati baik disengaja maupun tidak, baik memakai alat maupun tidak. Macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan ada 3. Yang pertama, pembunuhan yang disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan alat yang lazim dipakai untuk membunuh, atau alat yang bisa membunuh. Contohnya, pembunuhan dengan menggunakan alat yang lazim untuk membunuh yaitu membunuh dengan senjata api, pengeboman, dengan racun serangga, dan lain-lain. Lalu untuk pembunuhan dengan alat yang bisa membunuh tapi tidak lazim untuk membunuh yaitu memukul dengan tongkat, disiksa dengan batu, dan lain-lain. Membunuh dengan anggota badan pembunuh, misalnya dipukul, dicekik, diinjak-injak, seperti itu. Pembunuhan tanpa menggunakan alat yaitu membiarkan seseorang tanpa makan dan tanpa minum. Lalu pembunuhan yang kedua yaitu pembunuhan
seperti disengaja, yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan alat yang menurut perkiraan tidak akan menyebabkan kematian, dan orang yang membunuhnya tidak bermaksud membunuh. Contohnya yaitu seseorang memukul kepala orang lain tapi tiba-tiba yang dipukul mati. Contoh lainnya yaitu seseorang mendorong temannya ke belakang, lalu terjatuh dan mengakibatkan kematian. Lalu pembunuhan yang ketiga yaitu pembunuhan yang tidak disengaja, yaitu pembunuhan yang sama sekali tidak disengaja oleh pembunuh. Misalnya seseorang sedang menembak binatang buruan tapi terkena manusia sehingga mati. Contoh lainnya yaitu seseorang melempar mangga di atas pohon dengan batu, tetapi batunya mengenai kepala orang sehingga mengakibatkan kematian. Jarimah takzir. Menurut bahasa, takzir merupakan bentuk masdar dari kata azaza yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun hisosnya. Jarimah takzir yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Semua macam jarimah selain jarimah hudud dan hisos-hisos termasuk jarimah takzir. Jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumnya, dari yang ringan sampai yang hukuman berat. Syarak tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman takzir, dan syarak juga tidak menentukan macam-macam hukuman yang diancamkan. Menurut Ibnul Qayyim, hukum-hukum itu ada dua macam. Yang pertama, hukum yang tidak mengalami perubahan walaupun waktu dan tempat telah berubah, seperti perkara yang wajib dan yang haram yang telah ditetapkan oleh syariat, serta hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang telah ditentukan syariat, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu hukum yang mengalami perubahan karena berubahnya waktu, tempat, dan suasana, serta karena adanya tuntutan kemaslahatan seperti ukuran hukuman takzir dan jenis serta sifatnya. Dalam hal ini, hakim atau imam boleh menentukan macam-macam hukuman menurut kepentingan kemaslahatan. Itulah yang dapat saya dan kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.